Pada pagi hari ini kita masih belajar lewat daring. Kita belum bisa tatap muka. Karena apa? Masih masa pandemi. Anak-anak belajar di rumah bersama orang tua atau bersama kakak, atau bisa juga bersama yang ada di rumah untuk mendampingi. Pesan Bu Guru, karena sekarang ini masih pandemi, anak-anak bila keluar rumah harus memakai masker. Kemudian kalau keluar pulang jangan lupa cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak dan menghindari kerumunan. Anak-anak, pada kesempatan ini kami Bu Yohana selaku Bu Guru pengampu kelas 1 mau memberikan tips, yaitu cara belajar yang efektif. Tujuannya agar kita dapat belajar dengan baik dan dapat berhasil, dapat menciptakan manusia yang berguna. Anak-anak, belajar yang efektif itu ada caranya, ada tips-tipsnya. Mari kita baca dan lihat bersama-sama. Mari kita lihat sama-sama. Materi cara belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil. Proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar efektif, tentu ada tips-tipsnya yang benar. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman yang berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Belajar kelompok adalah baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pandai. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Catatan di kertas kecil atau buku kecil. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media menyontek karena dapat merugikan diri sendiri. Ketiga, membuat perencanaan yang baik sesuai target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal pelajaran yang lebih baik. 4. Disiplin dalam belajar. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kesalahan yang tinggi jika salah. 5. Menjadi efektif, bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. 6. Belajar serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. 7. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu
karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari menyontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Menyontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. 9. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. 10. Mendengarkan dan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu. Setelah kita melihat bersama-sama tadi tips cara belajar efektif, semoga berguna bagi kita. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Jaga selalu kesehatan dan kebersihan. Patuhilah protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker bila keluar rumah. Sudah siap untuk belajar dan beraktivitas hari ini? Semangat! Pada hari ini, Bu Rini akan menjelaskan tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun ajaran baru 2021-2022. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, proses pembelajaran tatap muka belum ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah memberikan wewenang untuk setiap sekolah melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Selagi pandemi masih ada, pemerintah mengupayakan kepada setiap sekolah untuk melakukan proses pembelajaran di rumah saja, study at home, dengan memanfaatkan alat komunikasi internet dan peran teknologi seperti handphone dan media sosial lainnya. Pembelajaran yang akan kita laksanakan di SD Ngemplak Simongan 01 yaitu pembelajaran secara daring dan luring. Pembelajaran daring akan dilaksanakan melalui grup WA, Zoom, dan Google Classroom. Sedangkan pembelajaran luring akan dilaksanakan secara anak datang ke sekolah, misalnya untuk mengumpulkan tugas, mengambil tugas, atau mengambil buku, dan lain sebagainya. Tapi itu secara berkala, tidak tiap hari harus datang ke sekolah. Pembelajaran daring akan dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing setiap hari selama masa pandemi ini. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa belajar di sekolah tatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru, sehingga penjelasan dan pembelajaran akan lebih lancar lagi dan anak-anak tidak akan cepat bosan, ya kan? Sekian penjelasan dari Ibu ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Semangat anak-anak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, guru harapkan kalian hari ini sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, perkenankan Bu Rizky pada hari ini akan menyampaikan materi MPLS dengan judul pendidikan karakter, yang kedua anti narkoba, yang ketiga anti bullying, keempat anti radikalisme, dan yang kelima adalah anti pornografi. Untuk penjelasannya akan Bu Rizky sampaikan setelah ini ya. Mohon bisa disimak, dan apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan setelah materi selesai. Jangan lupa dicatat ya anak-anak.
Oke anak-anak, kita masuk ke materi ya. Yang pertama tentang pendidikan karakter. Anak-anak, saat ini pendidikan karakter di dalam negara kita di Indonesia itu sangat krisis karena meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Nah, apa sih pendidikan karakter itu anak-anak? Ya, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, tindakan. Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama anak-anak, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong. 6. Percaya diri dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Untuk penguatan karakter siswa, setiap hari di SDN Ngemplak Simongan 01 Semarang melaksanakan apel PPK yang diawali dengan doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars PPK, dan penampilan bakat. Dan untuk setiap hari Sabtu, pembacaan Asmaul Husna bersama. Walaupun kalian belajar secara daring, Bu Rizky harapkan kalian tetap hafal lagu Indonesia Raya 3 stanza dan menyanyikan Mas PPK. Kalian bisa lihat di YouTube ya anak-anak. Nah, amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, tujuan pendidikan itu tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas, nilai-nilai luhur bangsa dan serta agama. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua ya anak-anak. Kita akan belajar tentang anti narkoba. Anti itu artinya tidak melakukan, maka tidak melakukan narkoba atau tidak menggunakan narkoba. Anak-anak, narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Jenis-jenis narkoba itu ada 3, yaitu narkotika, kedua psikotropika, ketiga bahan adiktif. Apa sih narkotika itu? Narkotika adalah zat yang menimbulkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri dan dapat ketergantungan. Contohnya putau, kokain, dan ganja. Yang kedua, psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, contohnya ekstasi, amfetamin. Yang ketiga, bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, contohnya rokok dan miras. Narkoba biasanya digunakan melalui berbagai cara, misalnya ganja itu dapat ditelan seperti makanan atau diisap, dan kokain dapat dihirup di lubang hidung, disuntikan atau dengan berbagai modifikasi diisap. Anak-anak, kita lanjut. Ada bahaya penggunaan narkoba, yaitu dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Ada kematian dan gangguan kualitas hidup. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis. Yang pertama, lamban bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah. Yang kedua,
hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. Yang ketiga, agitatif, menjadi ganas, tingkah laku yang brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang kelima, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Untuk sanksi pengguna narkoba yaitu dipenjara, membayar denda, dan rehabilitasi. Nah, ini anak-anak, kalian bisa lihat hakikat narkoba. Narkoba itu hakikatnya yang pertama N, neraka akan menanti di saat aku bingung hidup tanpa tujuan. A-nya apa anak-anak? Angan-angan dan masa depan akan hancur karena narkoba. R, rasa ingin melepaskan diri namun aku tidak dapat menghindar. K, kecanduan pun aku alami dan semakin merasa terjebak. O, orang tuaku menanggung aib dan malu serta menerima resiko. B, betapa hancurnya hidupku karena narkoba aku jadi biadab. A, ada rumah sakit, penjara, dan ajal pun di depan maut. Maka inilah pesan penting untuk narkoba. Jangan sampai kalian mencoba-cobanya ya anak-anak. Lanjut anak-anak, kita masuk ke materi anti-bullying. Sekarang ini marak sekali muncul kata bullying. Apa sih arti bullying itu anak-anak? Ya, bullying itu adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatannya contohnya menyakiti secara fisik, memukul, mendorong, mengejek, menghina, dan masih banyak lagi. Tindakan menjauhi dan mengucilkan itu juga termasuk tindakan bullying ya anak-anak. Maka apabila dengan teman atau dengan orang lain, hindarilah hal-hal yang tadi Bu Rizky sampaikan. Namun, bullying tidak hanya terjadi pada orang yang saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Saat ini, bullying bisa dilakukan lewat telepon, lewat SMS, email, ataupun lewat media sosial lainnya. Nah, istilah yang seperti di atas itu disebut cyberbullying. Alasan kenapa sih seorang melakukan bullying anak-anak? Para pelaku bully biasanya mendapat kepuasan dari menindas orang. Ia merasa lebih kuat, lebih berkuasa karena mendapatkan popularitasnya. Padahal sebenarnya para pembuli ini akan tidak disukai oleh orang-orang yang tidak disetujui dan dengan tindakannya. Namun ada juga orang yang melakukan bully karena mereka masalah yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Biasanya pada pembuli tidak menyadari akibat perbuatannya sehingga tidak merasa bersalah. Banyak ahli percaya bahwa pelaku bullying bisa jadi melakukan hal itu karena mereka juga pernah mengalami hal yang sama di lingkungan lain. Apa sih yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying atau kalian pernah mengalami bullying anak-anak? Kalian tidak perlu takut. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian bisa menemui seseorang yang kamu percaya dan beritahu pada mereka apa yang terjadi padamu. Yang kedua, jika bullying terjadi di sekolah, maka beritahu seorang guru atau penasihat sekolah dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ketiga, jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki wewenang. Keempat, kalau bisa saat mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri, agar pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan itu pada kamu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi anti-radikalisme. Berarti tidak melakukan sikap radikal ya anak-anak. Radikalisme itu adalah
paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme kini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Radikalisme adalah istilah yang penting diketahui siapapun. Nah, faktor terjadinya radikalisme itu yang pertama, adanya faktor sosial politik, 2 faktor emosi keagamaan, 3 faktor kultural, faktor internal, dan yang terakhir adalah faktor eksternal. Bagaimana sih anak-anak upaya mencegah radikalisme? Biar kita terhindar dari radikalisme, yang pertama adalah memperkuat iman agama. Yang kedua, tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif. Ketiga, banyak membaca buku tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang anti pornografi. Bu Rizky itu sangat cemas dengan keadaan anak-anak yang sekarang, karena kenakalan remaja dapat dimulai dari tindakan coba-coba yang kemudian bisa menimbulkan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu sekarang sudah banyak sekali yang ada di Indonesia ini. Seperti berkata jorok, mencuri, merusak, kabur dari rumah, membolos, membawa senjata tajam, merokok, berkelahi, kebut-kebutan, dan melihat pornografi di HP ataupun di sosial media lainnya, sehingga menyebabkan adanya pemerkosaan juga. Nah, beberapa jenis kenakalan yang dilakukan remaja ini, Bu Rizky harapkan kalian dapat menjauhinya ya anak-anak. Karena apa? Pengaruh pornografi terhadap prestasi akademik. Prestasi akademik diinterpretasikan sebagai output yang menggambarkan keberhasilan seorang pelajar atau mahasiswa. Sedangkan perilaku menyimpang yang mengarah kepada pornografi dan seks bebas diasumsikan sebagai faktor penghambat untuk berprestasi secara akademik. Tindakan pencegahan pornografi, kalian bisa mencegahnya atau menghindarinya dengan cara bagaimana anak-anak? Ya, yang pertama, mengurangi pergaulan dengan teman yang memiliki perangai negatif. Negatif itu yang buruk ya anak-anak. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti kalian ini di rumah, Bu Rizky harapkan kalian melakukan kegiatan yang bermanfaat, olahraga, membantu orang tua, nyapu, ngepel, cuci piring, sholat, ngaji. Gunakanlah waktu yang seperti itu dengan kegiatan yang positif. Ketiga, orang tua menyediakan waktu kebersamaan yang lebih banyak untuk berkomunikasi. Keempat, penyuluhan atau sosialisasi dan menempelkan pamflet anti pornografi di sekolah. 5. Razia terhadap warnet yang diduga menyediakan atau terdapat file film porno dalam personal komputer. 6. Melarang penggunaan ponsel dan laptop saat jam pelajaran berlangsung. Upaya penanggulangan pornografi. Yang pertama, memberikan teguran. Kedua, memberikan bobot poin pelanggaran terlambat yang terus diakumulasi. 3. Mengirim siswa ke guru BK. Tapi apabila di SD ini berarti langsung ke wali kelas ya. Keempat, panggilan orang tua. 5. Mengganti layout warnet yang memiliki bilik tertutup secara berkala dan menutup warnet jika diidentifikasi sering menjadi tempat untuk aktivitas seks bebas. Nah, sebelum Bu Rizky tutup, Bu Rizky berpesan untuk anak-anak SD Ngemplak Simongan 01 Semarang. Walaupun kalian belajar secara daring, tetap lakukan pendidikan karakter dimanapun dan kapanpun, karena Bu Rizky sangat miris melihat pendidikan karakter saat ini yang sudah berkurang. Contohnya banyak anak-anak yang apabila bertemu gurunya itu tidak menyapa atau tidak memberikan salam.
dan sebagainya. Bahkan yang membuat Bu Rizky lebih miris, terkadang orang tuanya pun yang juga mengajarkan. Ketika bertemu dengan gurunya, justru orang tuanya juga hanya diam saja, tidak memberikan contoh yang baik. Maka dari itu, antara orang tua, anak, dan guru, Bu Rizky harapkan ada kerjasamanya yang baik. Karena ini anak-anak belajar secara daring, maka walaupun di rumah, tetap kontrol anak-anak kita di rumah. Jangan sampai kita lengah, sampai-sampai anak kita melakukan hal-hal yang negatif yang kita tidak diketahui di luaran rumah sana. Dan Bu Rizky harapkan kalian walaupun belajar daring, tadi tetap melakukan pendidikan karakter, lalu menjauhi narkoba, menjauhi bullying, menjauhi radikalisme, dan menjauhi pornografi. Karena apabila kalian melakukan hal tersebut, pasti kalian tahu konsekuensinya apa ya anak-anak. Ya, apalagi yang sudah kelas 3, 4, 5, 6, kalian sudah masa-masa remaja, maka kalian juga tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Jadi Bu Rizky harapkan kalian tetap memilih lingkungan yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik, yang bisa membawa kalian ke hal-hal yang positif. Apabila ada lingkungan yang membuat kalian ke hal-hal yang negatif, hindari, lepaskan. Gitu ya anak-anak. Nah, ini yang dapat Bu Rizky sampaikan. Nah, demikian materi yang dapat Bu Rizky sampaikan. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, untuk selalu belajar di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas perhatiannya Bu Rizky. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ngemplak Simongan 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN Ngemplak Simongan 01, dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai kelas 6 SDN Ngemplak Simongan 01, serta anak-anakku yang sholih dan sholihah SDN Ngemplak Simongan 01. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat bertemu walaupun hanya dalam daring, dalam jaringan. Pada kesempatan hari ini, Bu Mayang akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama dan juga tata krama di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Karenanya, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut.
pada usia remaja ditinjau dari aspek ideal kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan oleh anak-anak. Dan selanjutnya, tata krama di sekolah. Tata krama atau adat sopan santun atau sering juga disebut dengan etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya, anak-anak diajari oleh orang tua, dilatih oleh orang tua ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain, anak-anak mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, anak-anak menerimanya dengan tangan kanan, lalu mengucapkan terima kasih. Orang tua kita juga mengajari kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, lalu makan dan minum dalam keadaan duduk, dan tidak boleh sambil bicara. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas tata-tata dan juga krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari, sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong. Apa itu tipe kedondong? Tipe kedondong yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan minum, dan berjalan. Namun, penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati orang lain. Ada juga manusia yang bertipe durian. Apa itu tipe durian? Tipe durian itu seperti penampilannya tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun hatinya emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang sangat tajam dan kasar, tetapi buah durian itu terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti buah kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya, bukan juga seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama-sama merugikan. Macam-macam tata krama pergaulan komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, kesimpulan dari perumpamaan tadi, kita tidak boleh melihat orang atau menilai orang dari luarnya saja. Kita harus mengerti, kita harus memahami orang tersebut. Jangan langsung dinilai kalau orang yang luarnya itu tidak menarik, berarti hatinya tidak menarik. Bukan seperti itu. Kita tidak boleh melihat orang dari luarnya saja. Selanjutnya, tata krama berkenalan. Ini contoh. Contoh tata krama berkenalan yang benar. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan dengan bagus, tidak mengayun-ayunkan tangan. Selanjutnya tata krama bertamu.
Selanjutnya, tata krama berbicara. Berkata, peliharalah lidah karena lidah itu seperti pisau. Lidah itu bisa merugikan orang lain. Jadi kita harus berkata dengan benar, berkata dengan jujur, berkata dengan baik. Jangan gunakan lidah kita untuk berkata yang tidak baik. Selanjutnya, jika ada teman kita yang sedang berbicara, janganlah kita memotong pembicaraan tersebut. Tunggu teman kita untuk selesai berbicara, baru kita berbicara. Dan jika ada teman kita yang sedang berbicara, kita dengarkan dengan baik. Kita harus menghargai teman kita yang sedang berbicara. Selanjutnya, tata krama berpenampilan. Cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan dengan rapi, pakai dasinya dan juga sabuknya. Sabuk warna apa? Sabuk warna hitam, pakai topinya, memakai seragam sesuai jadwal sekolah. Jika hari Senin ya memakai merah putih, jika waktunya memakai batik, kita juga harus memakai batik. Pada waktu olahraga, kita juga harus memakai pakaian olahraga. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Contoh, kita mau ke kondangan, kita juga harus sesuai pakaian kita, pakaian yang rapi. Jika masa iya ke kondangan pakai baju olahraga, kan tidak cocok. Sama ke sekolah, kita harus memakai seragam. Ke sekolah pakai baju main, ya tidak cocok. Selanjutnya, cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau kita sedang berjalan di pinggir jalan, jangan berjalan sampai menutupi jalan, karena bisa mengganggu kendaraan yang akan lewat. Kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita ada di tengah. Selanjutnya, tata cara makan. Makan kita ambil secukupnya, jangan wah lauknya enak, jangan terus langsung ambil banyak, itu namanya rakus. Ambil secukupnya, nanti bila kurang bisa nambah lagi. Jika batuk pada waktu makan dan minum, baiknya bagaimana? Ditutupi dengan tangan, jangan langsung dihadapkan di makanan, karena virusnya terkena ke makanan. Berdoa sebelum berdoa sebelum makan. Jika sebelum makan, hendaklah kita harus berdoa dulu, membaca basmalah, membaca doa sebelum makan. Karena jika kita tidak berdoa sebelum makan, makanan itu tadi masuk ke perutnya setan. Kan sayang, kita sudah makan enak-enak, lupa berdoa, yang makan tadi setan. Nah, maka biasakanlah anak-anak di rumah makan berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Membuang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan baik di dalam kelas maupun sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Taman sekolah juga kita harus jaga kebersihannya, karena tanaman itu juga makhluk hidup yang harus kita rawat. Nah, itu tadi yang dapat Bu Mayang sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.